Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Khairun Nisa, NIM 18058031. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya tentang klasifikasi kelompok sosial. Nah, supaya pembelajaran hari ini nyaman dan rapi, dimohon yang bangku-bangku yang masih berserakan tolong dirapikan dahulu, dan sampah-sampah yang masih berserakan tolong dipungutin dan ditaruh di tong sampah. Oke? Sudah ya? Nah, sebelum memasuki pembelajaran, dimohon untuk ketua kelas agar bisa memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Selesai. Nah, Ananda semua, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Dengarkan baik-baik semuanya. Anissa Yuni Kamila hadir. Dwi Ranti, Kurniati Ningsih, Rizky Ramadhani. Rizky kemana? Ada yang tahu Rizky kemana? Gak tahu? Alfa ya berarti. Nah, semuanya hadir kecuali Rizky. Dia Alfa. Nah, bagaimana kabarnya Ananda semua? Sehat? Sehat ya. Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menempuh pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ada beberapa gambar. Ini gambar yang pertama. Coba perhatikan ke depan. Itu yang di belakang yang masih ngobrol. Nah, Ibu mempunyai beberapa gambar. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama ya. Ini tahu gambar apa? Tahu? Kelihatan dari belakang kan? Nah, ini ada, ya benar, mahasiswa. Ini ada kegiatan organisasi mahasiswa di salah satu universitas. Ya. Yang selanjutnya ada gambar ini. Nah, ini ada bapak, ada ibu gitu. Ada saudara-saudara. Apa? Iya, benar, keluarga besar ya. Nah, selanjutnya ada ini. Ibu punya gambar ini. Ini apa? Pelajar ya, kumpulan pelajar SMA. Dan ini akan sepertinya akan ada diadakan acara seperti itu. Dan mereka ini sepertinya OSIS, anggota OSIS. Nah, seperti itu ya. Ini beberapa gambar dari Ibu. Nah, dari beberapa gambar yang Ibu berikan tadi, yang Ibu perlihatkan tadi, ada yang tahu kita akan membahas materi pembelajaran yang apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Klasifikasi kelompok sosial ya. Ya, kita akan belajar tentang klasifikasi kelompok sosial. Nah, pertemuan minggu lalu kan kita belajar mengenai faktor pembentuk kelompok sosial. Ada yang masih ingat faktor-faktornya apa saja? Masih? Ya, Dwi Ranti? Kesamaan apa? Dalam hal apa? Ya, kesamaan nasib, benar. Terus kesamaan Nisa? Kesamaan kepentingan. Gitu. Ada juga kedekatan ya, kedekatan secara geografis, tempat tinggalnya gitu. Nah, itu adalah beberapa faktor tentang pembentukan kelompok sosial. Nah, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi kelompok sosial. Nah, klasifikasi kelompok sosial itu dibagi berdasarkan beberapa bagian. Ada yang tahu? Yang pertama apa? Yang pertama ada kelompok primer.
tulisan ibu sampai belakang? Ada ya? Ada kan? Ada. Nah, kelompok primer ini adalah kelompok yang di dalamnya itu terjadi interaksi sosial. Anggota-anggotanya saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat di dalam kehidupan. Atau nih, menurut ahli George Human, ia mengatakan bahwa kelompok primer itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa orang yang seringkali berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga mereka itu mampu berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, tanpa melalui perantara. Itu yang disebut dengan kelompok primer. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu contohnya dari kelompok primer ini? Ya, Kurniatiningsih? Keluarga. Benar sekali, keluarga. Contoh lain ada kawan sepermainan. Kenapa keluarga dan kawan sepermainan itu dikategorikan ke dalam kelompok primer? Karena nih, anggota keluarga misalnya ayah, ibu, adik, kakak, itu pasti mereka melakukan komunikasi atau interaksi secara langsung tanpa melalui perantara ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Begitu pula dengan kawan sepermainan tadi. Sehingga keluarga dan kawan sepermainan itu dikategorikan sebagai kelompok yang primer, kelompok primer. Nah, itu yang dikatakan dengan kelompok primer. Nah, yang kedua ada kelompok sekunder. Sekunder. Nah, kelompok sekunder ini merupakan sekelompok individu yang di dalamnya itu terjadi interaksi sosial yang secara berjauhan, yang tidak secara langsung, dan ikatannya itu kurang erat ya. Nah, sehingga hubungan ini hanya bersifat objektif. Contohnya apa? Contohnya misalnya itu partai politik atau himpunan serikat kerja. Himpunan serikat kerja. Kenapa demikian? Karena mereka itu berkomunikasi atau berinteraksi itu hanya untuk kepentingan saja, untuk kepentingan pekerjaan. Sehingga partai politik dan himpunan serikat kerja tadi dikategorikan ke dalam kelompok sekunder. Itu ya, paham ya? Paham. Nah, yang ketiga ada kelompok formal. Kelompok formal, di mana di dalam kelompok formal ini di dalamnya terdapat bersifat resmi dan terdapat peraturan-peraturan seperti anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau yang bisa kita sebut dengan AD atau RT. Nah, kelompok ini mempunyai peranan pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Contohnya apa? Contohnya yang ada di gambar ibu tadi ya, organisasi mahasiswa. Terus kalau misalnya di sekolah nih, di SMA sini, itu seperti OSIS. Nah, jangan jauh-jauh deh. Di kelas ini pasti ada deh yang dinamakan dengan perangkat kelas. Itu pasti ada wali kelas, ada ketua kelas, ada sekretaris, terus ada bendahara. Nah, masing-masing dari mereka itu pasti mempunyai pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Contohnya, ketua kelas mengkoordinir teman-teman di kelasnya, terus sekretaris itu pembagian tulis menulis, serta bendahara pembagian pemegang keuangan. Jadi, setiap mereka itu mempunyai pembagian kerja yang terstruktur. Seperti itu. Itu yang dikatakan dengan kelompok formal ya. Kelompok formal. Nah, selanjutnya itu ada kelompok informal. Di mana kelompok informal ini merupakan kelompok yang terbentuknya melalui proses interaksi yang berulang kali atau sering dilakukan. Terdapat daya tarik dan kebutuhan individu. Nah, individu yang ada di kelompok ini tidak mempunyai strukturisasi
dan pembagian peran yang baik dalam keanggotaan kelompok tersebut. Tugas masing-masing individu itu hanya dibagi berdasarkan rasa kekeluargaan, terus rasa simpati, sukarela, begitu ya. Nah, contohnya apa dari kelompok informal ini? Contohnya, misalnya kelompok arisan atau persatuan ibu rumah tangga. Karena pembagian kerja itu hanya didasarkan rasa simpati atau rasa sukarela, atau siapa yang mau saja, siapa yang mau menjadi ketua dalam kelompok arisan, atau siapa yang akan menjadi pemegang keuangan di dalam kelompok arisan tersebut. Seperti itu ya. Itu contoh dari kelompok informal. Nah, selanjutnya ada kelompok paguyuban. Apa? Paguyuban. Paguyuban ini biasa disebut dengan Gemeinschaft. Apa? Gemeinschaft ya. Nah, di dalam kelompok ini, kelompok sosial paguyuban ini, itu terdapat ikatan erat, intim, dan harmonis di setiap anggota kelompok tersebut. Nah, mereka itu memiliki ikatan batin, serta hubungan yang berlangsung itu bersifat informal. Nah, di dalam kelompok paguyuban atau Gemeinschaft ini, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama ada intim ya. Nah, intim itu hubungan menyeluruh atau mesra. Nah, bukan tentang pasangan saja ya yang harus mesra. Di dalam kelompok paguyuban ini itu harus berhubungan dengan menyeluruh serta mesra. Itu ciri yang pertama, yaitu tadi intim. Nah, yang kedua cirinya ada private, di mana private itu hubungan yang sifatnya pribadi dengan cakupan yang tidak terlalu luas. Itu yang dikatakan dengan private. Terus yang ketiga cirinya ada eksklusif. Eksklusif itu apa, Bu? Eksklusif itu hubungan hanya untuk kita, tidak ada orang selain kita, begitu ya. Nah, tiga tadi, intim, private, dan eksklusif, itu adalah ciri-ciri dari paguyuban. Ada dicatat kan Anda semua? Sudah ya? Sudah. Nah, menurut Ferdinand Tonis, ahli ya, yang mengemukakan ada 3 tipe paguyuban di dalam masyarakat. Yang pertama itu ada, yang A, itu ada Gemeinschaft by Blood. Gemeinschaft by Blood. Di mana Gemeinschaft by Blood itu merupakan berupa ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, yang di belakang. Coba apa contohnya? Ya, benar sekali. Contohnya itu ada keluarga. Karena keluarga itu berdasarkan ikatan darah atau keturunan, yakni Gemeinschaft by Blood. Benar sekali. Nah, yang selanjutnya ada tipenya Gemeinschaft of place. Nah, Gemeinschaft of place ini merupakan suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang tempat tinggalnya itu berdekatan, sehingga mereka itu saling menolong dan bekerja sama. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya adalah tetangga kita gitu ya. Karena rumah kita berdekatan tempat tinggalnya, serta kita bisa bekerja sama dan tolong-menolong di dalam tetangga tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan Gemeinschaft of place. Yang selanjutnya ada Gemeinschaft
atas orang-orang yang walaupun tidak memiliki ikatan darah atau keturunan dan tidak bertempat tinggal yang berdekatan, tetapi mereka itu memiliki jiwa dan pikiran yang sama karena mereka menganut ideologi yang sama. Paham? Contohnya apa? Dia tahu? Dia tahu contohnya dari Gamescape of Mind. Contohnya itu ada misalnya ikatan pelajar, terus ikatan mahasiswa, begitu ya. Itu yang dikatakan dengan Gamescape of Mind. Itu. Jadi ada 3 tipe dalam kelompok paguyuban atau Gamescape. Ada Gamescape by Blood, Gamescape of Place, dan Gamescape of Mind. Nah, yang selanjutnya ada Patembayan. Kelompok yang keenam ada kelompok Patembayan. Patembayan. Di mana kelompok Patembayan ini juga dikenal dengan sebutan Gesellschaft. Gesellschaft. Disebut juga dengan Gesellschaft ya. Nah, yakni kelompok sosial atau kehidupan publik yang sifatnya itu sementara atau semu. Nah, bentuk kelompok ini lebih sering terdapat dalam hubungan atau ikatan perjanjian yang timbal balik. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya itu ada ikatan antar pedagang, terus organisasi dalam sebuah pabrik atau industri. Itu ya. Paham ya? Nah, ini kelompok Patembayan atau Gesellschaft. Begitu. Nah, bisa Ibu hapus ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ke kelompok klasifikasi kelompok sosial selanjutnya. Saya tadi sudah dicatatkan Nah, yang selanjutnya ada kelompok in-group. Nah, kelompok in-group itu merupakan kelompok sosial yang dengan anggota individu yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok sosialnya. Nah, sifat-sifat dari in-group ini umumnya berdasarkan adanya faktor rasa simpati dan adanya rasa kedekatan dengan antar sesama anggota kelompok tersebut. Ya, contohnya apa? Ada tahu? Contohnya itu adalah misalnya kumpulan guru, nah kumpulan pelajar, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada kelompok outgroup. Yang ke-8 ada kelompok outgroup. Nah, kelompok outgroup ini merupakan kelompok sosial yang oleh individu di dalamnya sebagai lawan dari in-group. Kelompok outgroup itu lawannya dari in-group. Nah, sifat outgroup ini umumnya ditandai dengan sifat kelainan yaitu antagonisme dan antipati. Sehingga terdapat kaitan erat antara istilah kami, kita, dan mereka. Nah, contohnya itu seperti gini. Kita adalah seorang pelajar dan mereka adalah seorang mahasiswa. Begitu ya. Itu contoh dari kelompok outgroup. Ya. Nah, yang selanjutnya ada kelompok besar. Kelompok besar. Yang tahu kelompok besar itu apa? Ya. Coba itu yang di belakang. Perhatikan ya. Nah, besar kecilnya suatu kelompok itu ditentukan oleh kriteria tugas-tugas dan jumlah anggotanya. Nah, suatu kelompok disebut besar apabila bobot tugas-tugas yang ditangani atau tugas sosial yang dilaksanakannya itu penting dan universal. Penting
dan banyak. Dan biasanya itu terbentuk dari kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dari kelompok itu menangani tugas-tugas tertentu. Nah, kebutuhan sosial yang dinilai umum di dalam masyarakat itu harus selalu ada di dalam kehidupan, seperti ekonomi, terus pendidikan, kesenian, kebudayaan, gitu ya. Nah, contohnya dari kelompok besar ini adalah misalnya perkumpulan siswa di sekolah. Nah, itu kan mencakup besar ya, kelompok yang besar. Seperti itu, kelompok besar. Nah, yang selanjutnya ada kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok kecil ini jumlah anggotanya itu sedikit, relatif kecil. Itu minimal atau paling sedikit itu ada 2 orang. Dan dibentuk atas dasar kebutuhan atau kepentingan kecil atau spesifik. Nah, kelompok kecil itu selalu timbul dan pasti akan timbul dalam kelompok yang besar dan serta luas kelompok yang besar gitu ya. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh dari kelompok kecil. Ada yang tahu? Misalnya itu kelompok diskusi ataupun kelompok belajar gitu ya. Itu bisa dijadikan atau dikategorikan ke dalam kelompok kecil. Seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, yang selanjutnya ada kelompok okupasional. Apa? Okupasional. Nah, Anda semua pasti pernah mendengar ya kata PGRI. Pernah kan? Nah, PGRI itu kan adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh dari kelompok okupasional, di mana kelompok okupasional itu adalah kelompok yang terdiri atas orang-orang yang mengerjakan pekerjaan sejenis seperti PGRI tadi ya, Perkumpulan atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, pada masyarakat ini berkembang sistem pembagian kerja yang heterogen atau majemuk. Nah, pada masyarakat ini berkembang sistem pembagian kerja yang semakin dalam pengkhususan atau spesialisasi. Nah, warga masyarakat yang melakukan pekerjaan sesuai dengan minatnya, terus kemampuannya, serta bakat yang dimiliki di dalam diri individu masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, muncullah kelompok-kelompok profesi yang terdiri atas kalangan-kalangan profesional yang seolah-olah itu mempunyai monopoli terhadap bidang ilmu dan teknologi. Itu yang dikatakan dengan kelompok okupasional. Nah, yang selanjutnya ada kelompok volunteer. Kelompok volunteer. Di mana kelompok volunteer ini mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang daya jangkaunya itu semakin luas. Mereka mencoba memenuhi kepentingan anggota dengan kemampuan mereka yang dimilikinya sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. Kelompok volunteer ini didasarkan pada kepentingan-kepentingan primer yang mencakup sandang, terus papan, pangan. Nah, seperti itu ya. Itu yang di dalam kelompok volunteer. Paham? Ini klasifikasi tentang kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran yang baru, silakan yang mau rileks terlebih dahulu
rilekskan dulu ya dirinya. Oke. Oke. Nah, Ibu kasih waktu 1 menit buat merilekskan dirinya terlebih dahulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Nah, sudah ya merilekskan dirinya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Perhatikan ke depan. Itu yang di belakang. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dan aspek dinamika kelompok sosial. Nah, ada yang tahu dinamika kelompok sosial itu apa? Pengertiannya, ada yang tahu? Nah, dinamika kelompok sosial ini merupakan sebuah proses perubahan dan pengembangan yang terjadi karena adanya interaksi dan interdependensi baik antar anggota kelompok maupun antar suatu anggota kelompok dengan kelompok yang lain. Paham? Ibu ulangi sekali lagi ya. Dinamika kelompok sosial ini adalah sebuah proses perubahan dan pengembangan yang terjadi karena adanya interaksi dan interdependensi baik antar anggota kelompok maupun suatu anggota kelompok dengan kelompok yang lain. Paham? Ini yang pengertian dari dinamika kelompok sosial. Nah, selanjutnya ada aspek dinamika kelompok sosial. Itu terbagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama ada aspek kohesi atau persatuan. Aspek kohesi atau persatuan. Di mana aspek kohesi atau persatuan itu tampak jelas sekali dalam tingkah laku para anggota kelompoknya. Nah, misalnya itu dilihat dari proses pengelompokan, terus intensitas anggota, arahan pilihan, serta nilai-nilai yang ada di dalam kelompok tersebut. Itu yang dikatakan sebagai kohesi atau persatuan. Nah, selanjutnya ada aspek motif atau dorongan. Di mana motif atau dorongan itu berkaitan erat dengan perhatian terhadap kehidupan kelompok. Misalnya kesatuan kelompok, terus tujuan bersama, dan orientasi diri terhadap kelompok. Bagaimana tujuan yang akan dicapai bersama itu seperti apa? Nah, itu masuk ke dalam motif atau dorongan, aspek motif atau dorongan. Baik ya. Nah, yang selanjutnya, nomor 3, itu ada struktur. Struktur. Di mana struktur itu tampak sekali pada bentuk pengelompokan, terus bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, dan pembagian tugas. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, seperti di perangkat kelas, seperti itu. Nah, itu kan ada struktur yang mencakup seperti itu. Pembagian tugas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada pimpinan. Di mana pimpinan itu memiliki peran penting dalam kehidupan kelompok sosial. Hal ini nampak dari bentuk pimpinan, sistem kepemimpinan, dan tugas kepemimpinan. Bagaimana tugas kepemimpinan itu, apakah maju atau stuck di situ saja? Itu masuk ke dalam aspek dinamika kelompok sosial yang pimpinan. Ya. Yang selanjutnya ada
perkembangan kelompok. Nah, perkembangan kelompok ini dapat diamati dari perubahan dalam kelompok dan sebagainya. Nah, perkembangan masyarakat yang semakin lama itu semakin kompleks, itu akan mempengaruhi keberadaan kelompok sosial yang ada. Nih, perkembangan kelompok. Sudah, itu materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan seputar pembelajaran pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tentang klasifikasi kelompok sosial dan pengertian dinamika sosial dan aspek dinamika kelompok sosial. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberi pernyataannya seputar materi kita ya? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kuis karena waktu kita ada sekitar 15 menit lagi ya. Ibu akan memberikan kuis. Nah, kerjakan sendiri-sendiri, jangan ada yang mencontek, dan keluarkan kertas lembarnya. Kuis yang pertama adalah identifikasilah. Tadi nggak ada yang nanya, sekarang dibilang kasih kuis nggak mau. Nggak apa-apa. Kerjakan sendiri-sendiri aja ya. Ya. Yang pertama, identifikasilah mengenai faktor-faktor yang memungkinkan hubungan dalam suatu kelompok yang berlangsung secara akrab. Dan analisislah faktor yang menyebabkan terbentuknya kelompok sekunder. Nah, itu yang nomor pertama. Yang kedua, analisislah keterkaitan antara sikap antara setiap aspek dinamika kelompok sosial tersebut. Ulangi, analisislah keterkaitan antara setiap aspek dinamika kelompok sosial tersebut. Nah, yang ini yang Ibu maksud. Apakah dari kelima aspek dinamika kelompok sosial ini ada keterkaitannya? Nah, jika ada, tolong dijelaskan seperti itu. Nah, tulis di kertas Ananda masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit. Kerjakan sekarang, ya. Nah, waktunya sudah habis. Tolong dikumpulkan ke meja Ibu ya. Tolong dikumpulkan semuanya. Sudah. Tolong dikumpulkan ke meja Ibu. Nah, nanti ketua. Ada yang belum siap ya? Ada yang belum siap. Nah, nanti ketua yang belum siap itu tolong diantarkan ke meja Ibu di kantor ya. Karena Ibu nanti sekitar jam habis pelajaran ini masih mau ke kelas lain. Jadi kalau tidak ada yang bertanya atau memberikan pernyataannya, Ibu sudahi sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.